mentalnya nggak kuat, biasanya alah main ikan koi itu sulit dan modalnya besar-besar, belinya mahal, terus kapok. Biasanya kapok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairul Anwar, asal dari Desa Bacem, tepatan di sini saya budidaya ikan koi. Ini merupakan pendampingan dari salah satu kegiatan dari pondok pesantren gitu. Nah, awalnya kita untuk edukasi, untuk pembelajaran daripada para santri, sehingga saya memberanikan diri untuk ikut serta membudidayakan koi, pemberdayaan koi di Kota Blitar, khususnya menjadi ikon Kota Blitar. Kami ini merupakan di tempat Blitar Selatan yang umumnya koi itu diproduksi atau dibreeding di daerah Blitar Utara. Dengan demikian kami memberanikan diri karena saya melihat ikan koi di sini sangat potensi. Artinya potensinya memang bagus, terutama air sangat mendukung. Begitu saya melihat, terutama untuk ikan yang paling sulit adalah ikan soa, jenis soa dan juga sanke. Dari situ awalnya saya cuma sekedar hobi, dan ada beberapa saudara yang memberikan benih ikan koi, terus saya kembangkan atau saya rawat di daerah sini atau di kolam saya. Alhamdulillah ya, kok bisa berkembang baik, terutama warna, terus kemudian size-nya juga sesuai dengan pertumbuhan, hingga dari situ saya punya inisiatif untuk mengembangkan koi yang ada di wilayah Blitar Selatan, khususnya di Desa Bacem. Step by step, dikit demi dikit saya bisa breeding, terutama soa, ya soa, kemudian ada sanke. Memang sulit, soa itu memang ikan yang paling sulit saya rasakan. Sering sekali saya breeding, artinya belum bisa menemukan dari betina dan bejantan yang pas untuk dipijahkan. Sekali dua kali bisa ganti bejantan, juga bisa ganti betina. Jadi alhamdulillah ada salah satu indukan yang dari sanke, jenis sanke sudah ketemu, dan alhamdulillah di sini kalau bicara nilai ekonomisnya cukup lumayan. Pernah dalam satu peranaan juga sampai tembus ratusan juta dengan size 45 sampai 50 cm. Itu akhirnya sampai sekarang, dulu mulai tahun 2014 saya mengawali budidayakan koi di sini dengan ala sekadarnya. Artinya memang belum standar kolam dan juga pengolahan air. Akhirnya lama-kelamaan, di samping ada dukungan beberapa teman dan juga pengalaman pribadi, alhamdulillah sampai sekarang saya memulai dengan sistem filter kolam beton, karena saya mempertimbangkan bahwa memang daerah sini itu memang kalau untuk buat kolam tanah itu agak kesulitan, tanahnya beda memang dari yang ada di Blitar Utara. Blitar Selatan itu cenderung tanah ceket, sehingga biaya untuk pembuatan kolam sendiri agak mahal memangnya. Kalaupun nanti ikannya tidak ikan yang kualitas, juga rugi kalau kita menghitung ekonomi. Nah, saya pertimbangkan sekarang dengan sistem kolam filter, kolam beton itu lebih efisien dan perawatannya lebih mudah. Nah, dari beberapa teman dan juga ada plasma, saya mengarahkan atau membimbing teman-teman agar membuat kolam beton saja, karena terbatas. Daerah sini termasuk lahannya juga lahan terbatas, dan termasuk lahan
apa namanya, sering kalau musim hujan sering ada banjir dan seperti itu, sehingga alternatifnya saya menggunakan kolam beton itu dengan sistem filterisasi. Alhamdulillah sampai sekarang bisa dinikmati. Sudah banyak teman-teman yang merasakan bahwa mengolah atau membudidaya di kolam beton atau filterisasi ini lebih efektif perawatannya, dan juga sampai bisa berhasil sampai pasca panen, insya Allah lebih memuaskan. Seperti itu. Plasma, jadi kita menghitung biaya itu kisaran 10 jutaan ya per petak atau per kolam, kisaran ukuran 3-4, terus kedalaman 1,5 meter. Dari pengalaman yang sudah ada, itu ikan masuk sekitar size 20 cm, nanti sampai panen sekitar 40-45 dengan estimasi waktu antara 5 bulan sampai 6 bulan. Kita menggunakan sistem airlift. Kalaupun nanti dari pihak plasma ingin ikannya lebih besar lagi, kita ganti pompa. Jadi arusnya biar lebih deras, karena tidak menutup kemungkinan ikan jenis sisik ini kan menggunakan senang dengan air deras dan kebutuhan oksigen yang harus mencukupi, seperti itu. Alasan kami menerapkan sistem filter ini yaitu tadi, kebutuhan nutrisi dan kebutuhan yang lain itu lebih mudah saya rasa. Kalaupun ada ikan yang trouble, ada ikan yang sakit seperti itu, lebih mudah cara menanganinya. Kalaupun di kolam tanah, memang yaitu tadi, ikan tidak bisa dilihat, yang satu tidak bisa dideteksi antara satu persatu ikan itu ketika mengalami sakit, keadaan sakit seperti itu, hingga kami mengarahkan dari plasma, ayolah coba, ibaratnya kita berani investasi besar, tapi dengan hasil yang cukup lumayan. Karena itu tadi, melihat di daerah kita memang tanahnya labil, sehingga kalaupun dibuat di kolam tanah justru lebih sering cost-nya itu tinggi. Jadi ibarat 1 tahun kita nggak mengeluarkan biaya untuk perawatan, terutama perawatan tanggul, itu akan tidak mungkin. Apalagi di musim penghujan sampai di musim kemarau, pergantian cuaca itu tanah di sini itu memang rawan atau rentan longsor, sehingga pembuatan kolam tanah di sini memang agak kesulitan dan sulit untuk menjaga daripada kontur tanah itu. Ini salah satu produk kami masuk Sanke. Ini sudah size 45-an, siap untuk dipijahkan. Ini belum pernah dipijahkan. Kalau kita melihat kualitas, kita menjualan ikan size sekian ini antara harga 500 sampai 1 juta. Sampai 1 juta. Ada yang lebih. Kalau untuk kelas kontes, biasanya ya hampir 2 jutaan rekor. Keterkaitan kami dengan pondok pesantren, tadi kan salah satunya adalah untuk edukasi. Anak-anak ada yang memang yang punya keinginan untuk belajar di pertanian, di bidang yang lain. Kebetulan kami memang menyeleksi ya, kita seleksi anak-anak yang ingin berkecimpung di dunia perikanan atau di pertanian, hingga kami belajar bersama-sama, artinya mulai cara budidaya sampai marketingnya. Jadi kita buatkan grup atau komunitas dari anak-anak pesantren,
yang siap jadi marketingnya. Dan satu yang pasti harus tahu dengan dunia perkoinan. Memang anak-anak pondok itu sebenarnya sekedar pembelajaran saja. Gitu. Nanti syukur-syukur pulang dari pesantren di daerahnya ada potensi untuk mengembangkan ikan, bisa jadi nanti untuk bekal pengetahuannya, bekal keilmuannya. Dan saya tidak membatasi untuk artinya untuk mencari pengalaman di dunia perkoinan. Kalaupun nanti pas ketika ada kontes itu nanti ya kita giring anak-anak untuk melihat biar lebih pengalaman. Dan kita juga sering ancang sana studi banding juga ke farm-farm yang lain yang lebih dulu atau yang lebih populer, lebih masyhur, biar pengalamannya tambah dan juga tambah relasi, jelas relasi, terutama memang mental. Jadi dunia koi itu yang dituntut adalah mental. Karena apa? Karena salah satunya ya itu tadi, ikan koi itu memang sulit ya, kalaupun fasilitas kurang, tempat kurang memadai. Kalau kita ingin merawat ikan koi satu yang kita senangi karena kurangnya peralatan ataupun tempat yang tidak memadai, kadang koi trouble sampai mati ya. Itu kalau mentalnya nggak kuat biasanya alah main ikan koi itu sulit dan lebih cenderung apa namanya, kalau orang mengatakan ya itu tadi, modalnya besar-besar, belinya mahal, terus kapok biasanya kapok gitu. Nah, anak-anak kita tuntut jangan sampai kalau main di dunia koi ya itu tadi, gara-gara ikannya mati terus kita kapok dengan apa namanya hobi yang kita salurkan, ya begitu.